Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Mas Andi Telur, teman-teman. Mas Andi akan membahas tentang apa sih penyakit senot itu dan apa obatnya. Nah, untuk video Mas Andi sebelum lanjut, alangkah baiknya teman-teman bantu like, komen, dan subscribe untuk membantu channelnya Mas Andi dalam dunia YouTube ya teman-teman. Baiklah, langsung aja kita bahas tentang penyakit senot ya teman-teman. Oke teman-teman, di sini Mas Andi akan membagikan tentang bahayanya penyakit senot ya teman-teman. Kenapa dibilang bahaya? Yaitu nanti itu menular dan sangat menurut Mas Andi sih bahaya lah kalau misalkan nggak cepet ditangani penyakitnya itu. Ciri-ciri penyakit senot itu ayam itu apa ya, bahasa Jawanya ngelentruk, apa lemes lah, kayak orang kayak lemes, terus nafsu makannya dia berkurang, dia sering menyendiri, terus kepalanya pucat, hidungnya itu sering mengeluarkan kayak pilek, kayak ayam ya, kayak orang pilek gitulah. Terus sama ayam itu kebanyakan ngorok ya teman-teman, ngoroknya itu parah, ngorok. Pokoknya penyakit seperti itu harus segera ditangani dan segera diobati ya teman-teman. Nah, cara pengobatannya ini yang sudah Mas Andi terapkan, ini yang sudah Mas Andi sering terjadi di ayam petelurnya Mas Andi ya teman-teman. Kalau untuk ayam kampung dan ayam Bangkok itu ada, cuman Mas Andi belum pernah nemuin sebanyak ayam telur. Kalau ayam telur itu bisa menular cepet banget, tapi kalau untuk ayam kampung dan ayam Bangkok ini ada yang pernah terjadi, cuman nggak terlalu fatal, nggak terlalu massal. Tapi ya kalau kelamaan kalau nggak ditangani ya bakalannya jadi massal ya teman-teman. Kalau bisa jangan sampai seperti itu. Nah, itu penyebabnya seperti itu. Gejala-gejalanya. Nah, kalau untuk mengatasi penyakit senot itu caranya teman-teman, ayam yang terkena penyakit senot itu diusahakan kita pisahkan di tempat yang khusus, misalkan ya agak jauh lah dari tempat peternakan teman-teman. Misalkan ya jarak 50 meter itu udah cukup, dan itu jangan diumbar, jangan. Kita masukkan ke dalam, kayak boleh dalam sekatan, pokoknya dari ruangan khusus lah buat itu. Nah, itu dipisahkan, terus kita kasih obat. Nah, obatnya ini kalau saran dari Mas Andi itu kalau bisa disuntikkan ya teman-teman, jangan dipakai yang minum. Kalau yang minum itu kurang efektif. Kalau misalkan Mas Andi, yang pernah Mas Andi terapkan itu, Mas Andi memakai 2 bahan obat itu. Obatnya itu Mas Andi memakai namanya Fitrep sama B-Complex. Jadi 2 bahan obat itu Mas Andi gabung jadi satu, jadi di 1 botol banding 1 botol. Itu tidak masalah obat 2 itu dicampurkan. Bahkan kalau di dunia ayam petelur itu disebutnya obat dewa ya teman-teman. Jadi kalau misalkan pagi disuntikkan, terus sore ya, insya Allah sorenya atau malam paginya lagi 24 jam lah, 1 hari itu udah sehat kembali. Kalau untuk ayam ya teman-teman. Makanya di dunia ayam petelur itu, peternakan ayam telur itu, banyak teman-teman saya menyebut itu namanya obat dewa. Jadi nama obatnya itu kalau mau teman-teman nyari ada di toko-toko pertanian, maaf teman-teman, toko obat toko obat di peternakan ya. Namanya Fit Trap, teman-teman catat, boleh teman-teman catat, namanya Fit Trap
dan B kompleks. Biasanya sih kalau yang feed trapnya itu susah, itu harus inden ya teman-teman. Itu sekitar, kalau feed trap itu sekitar harga 60.000 kalau di wilayah Lampung Tengah. Kalau untuk B kompleksnya itu murah, sekitar 30 ribuan teman-teman. Makanya feed trap itu harus kita pesen, nggak bisa kita langsung dapat, itu enggak bisa. Jadi obat itu harus dioplos ya teman-teman ya, jangan satuan. Nah kalau mau menyuntikan ayamnya itu diusahakan ya pagi. Kalau pagi sekali antara jam 6 sampai jam 7, dan kalau misalkan sore diusahakan jam 5 sampai jam 7 malam itu enggak apa-apa, ataupun malam juga enggak apa-apa. Kalau cara vaksin ayam itu kalau bisa jangan sampai terkena sinar matahari ya teman-teman. Bagus sih sore, Mas Andi sarankan kebanyakan sore ya teman-teman. Jangan sampai membuat suntikan itu pagi. Nah untuk takaran kita menjuntikkan ayam itu sekitar 0,5 disuntikan itu kan ada ya teman-teman ya, nomornya itu ada 1 mili atau 0, berapa atau 0,2. Nah itu terserah teman-teman mau menyuntikan. Tapi disarankan jangan terserah teman-teman 0,5 ya teman-teman ya. Maaf ya teman-teman, Mas Andi agak belibet karena ada ayam yang ribut ini tadi. Jadi 0,5 boleh diingat-ingat teman-teman, jadi 0,5, jangan melebihi dosis. Diusahakan 0,5, jangan sampai 1 mili teman-teman. Kalau menyuntikkan ayamnya. Kalau menyuntikkan ayamnya nanti Mas Andi akan membagikan tutorial cara menyuntikkan ayam yang baik dan benar ya teman-teman. Mungkin banyak teman-teman udah bisa, tapi Mas Andi ingin mencoba nanti buat tutorialnya. Baiklah teman-teman, mungkin itu aja yang Mas Andi bisa bagikan tentang cara mencegah penyakit senot dengan 2 bahan obat dewa. Namanya obat dewa Mas Andi sebutnya, dan teman-teman Mas Andi silahkan dicoba. Kalau misalkan ada yang kurang silahkan komen di cek kolom komentar, atau bisa nanti nomor WA nya Mas Andi cantumkan di nomor WA. Kurang lebihnya Mas Andi mohon maaf apabila ada salah kata. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.